Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihanah dengan NIM akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum terkait survei konsumsi pangan dengan metode FFQ. Secara ringkas, FFQ adalah instrumen yang efisien untuk menilai pola konsumsi makanan dalam studi populasi besar, asalkan dirancang dengan cermat dan disesuaikan dengan konteks budaya dan juga populasi penelitian. Ini merupakan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaatnya. Baik, saya mulai dari data individu. Ini merupakan hasil dari praktikum menggunakan metode FFQ. Data diri responden, ini didapatkan inisial responden yaitu HM dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 20 tahun. Kemudian dari kuesioner FFQ, didapatkan scoring jawabannya nanti dikalikan dengan kelipatan 5. Untuk tidak pernah mendapatkan skor 0, sedangkan untuk jawaban frekuensi lainnya, itu dimulai dari angka 5 dan berkelipatan 5 hingga seterusnya. Ini merupakan hasil kuesioner FFQ responden yang terdiri dari 13 kategori item makanan. Ada susu dan produk susu bubuk, susu dan minuman susu, kembang gula atau permen dan coklat, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging dan daging unggas, produk ikan, susu, saus, dressing, dan juga perisa bubuk. Kemudian ada produk pangan untuk keperluan gizi khusus, kemudian minuman bubuk dan konsentrat, kemudian minuman, kemudian makanan ringan siap santap, hingga makanan cepat saji. Nah, dari total frekuensi, hasil kuesioner FFQ responden didapatkan jumlah total frekuensi konsumsi pangannya itu sebesar 325. Nah, interpretasinya adalah jika disajikan dalam diagram batang, ini didapatkan dari berdasarkan kategori item makanan, itu kategori item makanan yang paling sering dikonsumsi oleh responden yaitu adalah makanan cepat saji. Nah, ini juga dapat dilihat dari pie chart, dapat dilihat persentasenya untuk makanan cepat saji itu mencapai 19,3%. Sedangkan untuk makanan yang paling jarang dikonsumsi oleh responden namun bukan tidak pernah, itu adalah minuman bubuk yang berada di persentase 2,8%. Sedangkan untuk penyajian data per item makanannya, itu dapat dilihat item makanan yang paling sering dikonsumsi oleh responden itu adalah ayam goreng dengan persentase mencapai 6,2%, diikuti juga dengan tepung bumbu yang juga sama-sama di angka 6,2%. Sedangkan untuk item makanan yang paling jarang dikonsumsi, jika dilihat dari persentasenya, yaitu ada pada item yogurt. Nah, kemudian data hasil frekuensi FFQ dari responden HM tadi nantinya akan dikalkulasikan, dihitung rata-ratanya berdasarkan data kelompok. Nah, dengan skor 325 tadi, responden HM ini termasuk dalam kategori mengonsumsi pangan yang bervariasi, cukup bervariasi. Artinya, responden ini cukup mengonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman dalam 1 bulan terakhir, sehingga besar kemungkinan berbagai jenis makanan tadi memberikan asupan gizi yang bervariasi dan bermacam-macam. Selanjutnya, dilakukan analisis konsumsi pangan pada kelompok kecil dengan total 17 responden yang merupakan mahasiswa untuk menilai frekuensi dan keberagaman konsumsinya. Kemudian, skor total dari setiap responden nantinya akan dihitung rata-rata untuk dijadikan acuan batas. Nah, individu yang memperoleh skor FFQ di atas nilai rata-rata kelompok dianggap memiliki pola konsumsi yang lebih beragam. Sebaliknya, apabila skor yang diperoleh berada di bawah rata-rata, maka individu tersebut dinilai belum memiliki variasi dalam pola konsumsi pangannya. Nah, ini merupakan tabel hasil dari kuesioner FFQ kelompok. Didapatkan 8 responden, dari 17 responden didapatkan 8 responden sudah memiliki interpretasi pola makan yang bervariasi. Sedangkan 9 lainnya itu memiliki interpretasi pola makan yang kurang bervariasi. Sehingga didapatkan rata-rata skor dari seluruh data kelompok adalah sebesar 246,18 dan juga untuk rata-rata skor per item makanannya itu sebesar 70,93. Nah, berdasarkan tadi responden HM memiliki skor 325 yang artinya ini ada di atas 246 sehingga dapat dikatakan responden HM memiliki interpretasi pola konsumsi pangan yang beragam dan bervariasi. Nah, untuk kelompok makanan yang dominan dikonsumsi oleh 17 responden, itu yang paling tinggi diduduki oleh makanan cepat saji dengan persentase sebesar 4,1%. Kemudian diikuti dengan saus sambal, kemudian ada diikuti dengan coklat, kemudian diikuti dengan tepung bumbu, kemudian wafer dan astor, hingga susu UHT, dan yang paling rendah itu ada di kategori coklat bubuk, yaitu hanya sebesar 1,9%. Dan ini yang bisa kita lihat pada persebaran data pada diagram batang berikut. Nah, berdasarkan hasil analisis, rata-rata skor konsumsi tadi sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 246,18, yang ini menunjukkan bahwa pola konsumsi berada pada kategori yang cukup bervariasi, namun distribusi antar individunya berbeda nyata. Nah, produk-produk tadi ya, jika dilihat dari kelompok pangannya, kategori yang paling sering dikonsumsi itu adalah makanan cepat saji, kemudian tadi juga diikuti oleh produk bakery. Nah, hal ini itu mengindikasikan kecenderungan bahwa responden itu memilih pangan praktis yang mudah diakses sesuai dengan gaya hidup yang padat aktivitas. Kemudian juga untuk kategori minumannya, minuman siap saji seperti kopi instan, teh kemasan, dan sirup itu juga lebih tinggi tingkat konsumsinya dibandingkan dengan minuman-minuman seperti susu, jus buah, atau yogurt. Itu relatif jarang dikonsumsi. Nah, untuk kategori produk ikan dan juga pangan gizi khusus juga menjadi kelompok kategori yang paling jarang dikonsumsi, yang ini dapat berimplikasi pada rendahnya asupan protein berkualitas tinggi dan mungkin mikronutrien tertentu. Nah, pola ini menunjukkan bahwa meskipun variasi konsumsinya cukup terlihat secara keseluruhan, namun kualitas asupannya itu cenderung didominasi oleh makanan yang praktis dan makanan olahan. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi oleh kemudahan akses maupun preferensi rasa. Nah, evaluasi menegaskan perlunya peningkatan konsumsi pada kelompok pangan bergizi seimbang seperti ikan, kemudian susu mungkin, agar pola konsumsi responden itu tidak hanya bervariasi tetapi juga berkualitas baik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum metode FFQ ini efektif untuk menganalisis konsumsi pangan, namun hasilnya masih menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pola makan. Sedangkan untuk beberapa saran yang bisa diberikan adalah untuk responden dengan pola konsumsi yang masih rendah, masih terbatas, itu ditingkatkan keberagaman jenis makanan yang dikonsumsinya sehingga kualitas dietnya menjadi lebih baik. Kemudian variasinya juga lebih ditekankan pada pilihan pangan yang bergizi seimbang, jadi tidak hanya fokus pada makanan olahan yang berlebihan atau produk-produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.